Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral di minggu kali ini. Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Juni di tahun 2020 ini. Adalah anugerah Tuhan kalau kita masih bisa merasakan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena kita sadar waktu itu sendiri adalah pemberian dari Allah. Mari kita syukuri bersama-sama waktu yang Tuhan masih sediakan bagi kita semua untuk boleh menikmati hari lepas hari sampai pada waktu ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau menganugerahkan di dalam hidup kami waktu, sehingga kami dapat menyadari bahwa Engkaulah yang menguasai waktu kehidupan kami. Oleh karena itu, hanya Engkaulah yang patut kami sembah, dan hanya Engkaulah juga yang patut untuk kami persembahkan kehidupan kami sampai kapanpun kami pada akhirnya dipanggil Tuhan. Kami tahu hanya Engkaulah yang layak Tuhan atas seluruh waktu hidup kami. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami kembali mempersembahkan waktu kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kalau Tuhan mau tegur kami, kalau Tuhan mau sapa kami, kalau Tuhan mau hibur hati kami, kalau Tuhan mau berperkara apapun di dalam diri kami, mari Tuhan Kau yang menyatakannya itu bagi kami di pagi ini. Kami mensyukuri setiap campur tangan Tuhan. Kami mensyukuri setiap berkat anugerah dan penyertaan serta pemeliharaan dari Engkau ya Tuhan. Dan biarlah waktu kami merenungkan firman Tuhan, kami kembali merasakan bahwa Tuhan Engkau adalah pribadi yang dekat dan yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan persembahan kami di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita membuka dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Dua ayat firman Tuhan ini saya akan bacakan bagi kita semua. Saya berharap bahwa saudara dapat membaca dalam satu perikop ketika saudara telah merenungkan pesan pastoral ini bersama-sama saya. Saudara, demikianlah bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang begitu luar biasa ini bersama-sama. Saudara, seorang pengkhotbah merenungkan dengan begitu dalam dan dengan begitu tajam tentang kehidupan ini. Dan dia menemukan bahwa di dalam perenungannya, segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu ada waktunya? Setidaknya ada 3 hal yang saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan atau mengingat kembali tentang 3 hal ini. Yang pertama, saudara, segala sesuatu ada waktunya, itu berarti bahwa segala sesuatu akan mengalami pergantian. Segala sesuatu akan mengalami perubahan. Tidak ada yang abadi. Oleh karena itulah saudara, wajib bagi kita semua untuk dapat menghargai setiap momen yang kita lewati di dalam kehidupan kita.
Momen apapun itu saudara, kita bukan bicara tentang ketika kita mengalami satu keberhasilan saja. Kita tidak bicara tentang kita hanya mengalami kesenangan ataupun sukacita saja, tetapi kita berbicara tentang setiap momen. Dan kita mau untuk bisa menghargai setiap momen itu. Karena apa saudara? Baik susah ataupun senang, ketika kita dapat menghargai dan memaknai momen itu, maka ada begitu banyak pelajaran dan juga hal-hal yang berharga yang dapat kita peroleh dari setiap kejadian hidup kita. Oleh karena itulah saudara, ketika dikatakan segala sesuatu itu ada waktunya, itu berarti mari kita belajar untuk menghargai setiap momen yang terjadi dalam hidup kita. Syukuri setiap hal itu, maknai dengan baik, dan mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, ketika dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, itu berarti bahwa segala sesuatu tidak hanya berisikan tentang satu hal. Saudara, kalau kita baca di ayat yang pertama sampai pada ayat-ayat yang seterusnya, kita akan menemukan bahwa pengkhotbah dia berkata, kalau ada kematian maka ada kelahiran. Kalau ada saat kita menanam, maka ada saat untuk kita mencabut apa yang kita tanam. Ketika kita mengalami sesuatu di mana ada hal yang kita bangun, maka ada waktunya juga ada yang dirobohkan saudara. Artinya bahwa kehidupan yang kita jalani itu bukan bicara tentang satu bagian atau satu hal saja. Oleh karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mau kita dikuasai oleh keadaan. Karena keadaan itu ada batasnya, ada limitnya, ada pergantiannya. Oleh karena itu mari kita bangun kehidupan ini bukan dari perasaan kita, sehingga kita tidak terus-menerus mengeluh atau kita tidak bereforia, ya, kita tidak hanya berhenti di satu titik, tetapi kita bisa menikmati setiap pergantian, setiap hal, aktivitas, baik kejadian, perasaan, apapun itu saudara. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ya. Saudara, kita belajar ketika kita senang, kita tidak lupa kepada Tuhan. Sebaliknya kalau kita susah pun kita jangan menjauh dari Tuhan. Mari kita bangun kehidupan ini di atas dasar iman yang benar. Kita tidak menjadi orang yang melulu berbicara tentang kesulitan hidup, tetapi kita juga tidak lupa untuk menyatakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan juga lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita percaya segala sesuatu itu ada waktunya, mari kita mendasari hidup ini di atas dasar iman yang benar. Yang ketiga saudara, kalau kita bicara bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, maka kita harus sadar bahwa semua itu sifatnya hanya sementara, hanya fana, ya. Semua akan segera berlalu, tetapi di antara itu kita harus sadar dan ingat bahwa Allah turut bekerja untuk menyatakan rencana dan kehendaknya. Sehingga apa saudara? Walaupun itu sementara, itu bukan berarti sia-sia. Saudara, setiap kita bangun pagi, kita tahu dan sadar bahwa ada aktivitas yang rutin yang harus kita lakukan. Ada juga kejadian-kejadian yang tidak pernah kita prediksi. Ada juga perasaan-perasaan yang bisa muncul atau berubah dengan begitu cepat. Saudara, hal itu akan mewarnai kehidupan kita setiap harinya. Bayangkan saudara, kalau kita tidak menyadari bahwa Allah turut bekerja di dalam rencana dan kehendaknya pada kehidupan kita, maka kita hanya akan menemukan kesia-siaan. Kita tidak akan bisa melihat bahwa Allah memberikan kekekalan di dalam hati kita dan juga di dalam kehidupan kita. Ada nilai-nilai kekekalan yang harus kita bangun, yang harus kita bagikan, yang harus kita ceritakan kepada
dunia, harus kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita hidup bukan untuk perkara dunia yang sia-sia, yang akan berlalu, tetapi ada nilai kehidupan yang kekal, yang Allah berikan, yang Allah taruh di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maka dari itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan dengan baik tentang firman Tuhan di pagi hari ini untuk kehidupan kita, supaya kita dapat memaknai lebih baik dan lebih berarti di mana kehidupan yang kita lewati hari lepas hari adalah kehidupan yang Allah rancangkan dengan begitu indah dan baiknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pesan pastoral di minggu ketiga di tanggal 21 Juni ini, supaya kiranya firman Tuhan ini tetap boleh menguatkan saudara dan saya untuk meneruskan kehidupan dengan penuh makna dan arti tujuan di dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama kembali berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau sangat baik. Kami tidak menjalani hari-hari kami dengan penuh kesia-siaan, tetapi Allah menaruhkan nilai kekekalan di dalam semua itu. Oleh karena itulah kami percaya Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami, dalam aktivitas rutin kami, dalam setiap kejadian ataupun dalam setiap perasaan bahkan yang kami alami. Tuhan, kami mensyukuri dan kami mau belajar untuk memaknai setiap hal itu, karena kami tahu segala sesuatu itu ada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka hadapi dan alami, yang mereka jalani, yang mereka gumulkan hari ini, Allah tetap menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa dan penyembahan kami, ini ucapan syukur dan permohonan kami, dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Waktu adalah anugerah dari Allah. Mari kita jalani bersama-sama dengan satu sikap hidup yang berbeda di hadapan Allah. Karena kita tahu apa yang kita jalani bukanlah satu perkara yang sia-sia, tapi Allah menanamkan nilai kekekalan di dalamnya. Puji Tuhan. Saudara, selamat hari Minggu. Mari kita lanjutkan kehidupan kita kembali. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan rutin, syukur, iman, ataupun persepuluhan, dan saudara ingin melakukannya melalui via transfer, saudara bisa lakukan ke rekening gereja dengan account 8725692222 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.